seringkali dipahami sebagai sesuatu yang tertulis dalam undang-undang. Namun, dalam konteks Indonesia, hukum tidak selalu hadir dalam bentuk tertulis. Terdapat sistem hukum yang lahir, hidup, dan berkembang langsung dari masyarakat, yaitu hukum adat. Hukum adat merupakan aturan yang terbentuk dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara berulang dan diterima sebagai norma yang mengikat. Karena keberadaannya bergantung pada praktik sosial yang terus dijalankan, hukum adat disebut sebagai living law. Hukum adat memiliki 3 sifat utama. Yang pertama, statis, yaitu mempertahankan nilai-nilai leluhur. Yang kedua, dinamis, yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Serta yang ketiga, itu elastis, yaitu fleksibel dalam menghadapi berbagai situasi dan kasus konkret. Pada dasarnya, hukum adat tidak tertulis dan hidup dalam kebiasaan masyarakat. Oleh karena itu, keberlakuannya tidak bergantung pada dokumen formal, melainkan kesadaran kolektif masyarakat. Walaupun tidak tertulis, hukum adat memiliki dasar yuridis yang kuat. Dalam Undang-Undang 1945, khususnya pada pasal 18B dan 28I, negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mewajibkan hakim untuk menggali nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Secara sosiologis, hukum adat masih berlaku karena masih dipatuhi oleh masyarakat. Sementara secara yuridis, keberadaannya diperkuat melalui putusan pengadilan atau yuridipendensi yang menjadikan hukum adat sebagai pertimbangan. Hukum adat terbentuk melalui proses yang panjang dalam kehidupan masyarakat. Prinsipnya adalah ubi societas ibi ius, yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Menurut Cornelis van Vollenhoven, suatu kebiasaan menjadi hukum apabila dianggap wajib oleh masyarakat. Sementara Terhaar menyatakan bahwa suatu adat menjadi hukum jika telah ditegakkan oleh otoritas adat. Dalam perkembangannya, sebagian hukum adat mulai dikodifikasi atau ditulis seperti awik-awik di Bali, kanun di Aceh, serta berbagai peraturan daerah. Hal ini menunjukkan adanya proses integrasi antara hukum adat dan hukum negara. Sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik karena terdiri dari hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam konteks ini, hukum adat menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan hukum nasional. Dalam praktiknya, hukum adat berperan penting dalam berbagai bidang, seperti hukum agraria dan perlindungan hak masyarakat adat. Hak atas tanah adat, misalnya, memiliki fungsi sosial yang diakui dalam sistem hukum nasional. Hukum adat merupakan bagian dari kebudayaan non-fisik. Menurut Ki Hajar Dewantara, kebudayaan adalah hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan demikian, hukum adat mencerminkan nilai, norma, dan cara hidup masyarakat. Hukum adat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang menjalankannya. Oleh karena itu, muncul konsep persekutuan hukum adat, yaitu kesatuan masyarakatnya hidup berdasarkan norma adat. Persekutuan hukum adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki aturan bersama dan menjalankan kehidupan sosial berdasarkan adat istiadat. Menurut Tirhar, suatu persekutuan hukum harus memiliki, yang pertama, pengurus dan harta sendiri, yang kedua, struktur yang tetap, yang ketiga, kesatuan lahir dan batin, serta keberlangsungan yang stabil. Contoh persekutuan hukum adat antara lain adalah yang pertama ada desa di Jawa dan famili di Minangkabau. Sementara itu, keluarga inti atau komunitas di kota besar tidak termasuk karena tidak memiliki struktur dan ikatan yang stabil. Persekutuan hukum adat terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, persekutuan genealogis berdasarkan keturunan. Yang kedua, persekutuan teritorial berdasarkan wilayah. Serta yang ketiga ialah persekutuan gabungan antara keduanya. Persekutuan genealogis dibentuk berdasarkan hubungan darah atau garis keturunan, seperti sistem patrilineal, matrilineal, maupun bilateral. Persekutuan teritorial didasarkan pada tempat tinggal seperti desa. Bentuknya meliputi persekutuan desa, daerah, serta perserikatan beberapa desa. Menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah, kewenangan, dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan adat istiadat.
Persekutuan gabungan memiliki variasi yang kompleks antara lain. Yang pertama, wilayah yang dihuni satu kelompok. Yang kedua, wilayah dengan kelompok asli dan pendatang. Yang ketiga, pergantian kekuasaan antar kelompok. Yang keempat, beberapa kelompok setara. Sampai dengan wilayah yang dimiliki bersama tanpa pembagian. Dalam persekutuan, anggota dibedakan berdasarkan asal-usul dan kepemilikan, seperti kelompok asli, pendatang, hingga mereka yang tidak memiliki tanah. Masuknya orang luar ke dalam persekutuan dapat terjadi melalui perkawinan, pengangkatan anak, atau hubungan ekonomi, dan biasanya disertai dengan ritual adat. Keberagaman persekutuan hukum di Indonesia menyebabkan variasi aturan adat. Cornelis van Vollenhoven bahkan membaginya ke dalam berbagai lingkungan hukum. Persekutuan hukum adat dipimpin oleh kepala adat yang bertugas mengatur kehidupan masyarakat, menjaga ketertiban, serta menyelesaikan sengketa. Tugas kepala adat meliputi urusan tanah, pencegahan pelanggaran hukum, serta penyelesaian konflik melalui mekanisme adat. Kepala adat dapat dipilih melalui sistem warisan, pergiliran, atau berdasarkan kesepakatan masyarakat. Dalam menjalankan perannya, kepala adat tidak bertindak sendiri, melainkan melalui musyawarah. Hal ini menunjukkan adanya nilai demokrasi dalam masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki ciri khas seperti religiusitas, kehidupan komunal, serta penghormatan terhadap kewibawaan adat. Hukum adat dan persekutuan hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hukum adat hidup karena masyarakat menjalankannya, dan masyarakat tetap terikat karena adanya hukum adat. Dalam konteks modern, keduanya tetap relevan sebagai bagian penting dari sistem hukum nasional Indonesia.